Viral Habib Jindan tantang pesulap merah adu tembak. Gelar Habib dipertanyakan. Meramal insya Allah bisa. Bisa. Meramal yang seperti apa nih? Orang atau apa? Contoh nih ya. Atau kejadian atau apa? Gini aja dah. Gini aja, intinya misalnya kalau ada seseorang yang tolong pada saya misalkan, Bib, tolong Bib, ini apanya? Habib? Saya Habaib. Waduh. Habib, saya nggak panggil Habib ya. Saya cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Itu, merupanya. Cucunya Mbak Priuk. Oh, cucunya Mbak. Cicit, Mbak Priuk. Cicit. Nah, makanya istilah kata, kalau kita meramal seorang itu, kan itu kan ada bisikan jin korin, dan ada bisikan Allah. Bisikan Allah. Bisikan Allah. Kemudian kami singgung memang hati-hati dua kejahatan dalam urusan nasab Nabi. Yang pertama apa? Tidak punya nasab kepada Nabi, ngaku-ngaku punya nasab kepada Nabi. Itu manidda ila ghairi abihi falam yajid arfal jannati wa raihal jannati. Gak akan nyombau surga, bohong nasab. Bukan nasabnya ke Rasulullah, ngaku-ngaku. Oh, ini besar, dosa besar, gak akan nyombau surga. Maka yang nggak punya ngaku, bukan saja urusan nasab Nabi, apalagi nasab Nabi, nasab biasa saja nggak boleh. Maka adopsi hati-hati, adopsi harus waspada, merubah nasab. Nasab Nabi, orang ngaku-ngaku, naudzubillah, ngaku punya nasab ke Nabi padahal tidak punya, dosa haram, dosa gede, dan su'ul adab. Yang kedua adalah mendustakan nasab Nabi, hati-hati. Sebab kalau ada orang mengaku dia punya nasab lalu Anda dustakan, Anda seorang yang dihukum. Kenapa? Anda mengingkari bapaknya, Anda harus mencari bapaknya. Maka mengingkari nasab itu sendiri juga dosa besar. Hati-hati. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, masalah nasab ini apakah harus terdata di Robitoh? Ya, Robitoh itu adalah upaya, itu adalah Robitoh atau satu perkumpulan. Setiap negara punya perkumpulan yang melacak nasab keturunan Nabi. Itu bagus sekali agar terjalin silaturahmi dan agar orang tuh tahu kalau dirinya adalah punya nasab mulia kepada Rasulullah. Sebab ada orang yang tidak tahu, akhirnya ya karena tidak tahu ya tidak menghargai nasabnya itu sendiri, tidak menganggap itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Maka perkumpulan atau namanya Robito atau apa saja itu bukan mencakup semuanya. Bukan berarti yang tidak punya surat nasab langsung kita dustakan. Oh jangan, nggak bisa itu. Sebab yang bekerja di Robito pun punya keterbatasan, dan kita menemukan di daerah pelosok-pelosok, betul, kita menemukan orang dari wajahnya, dari omongannya nggak ada kesan pendusta. Setelah kita ceritakan dari mana asal bapakmu sana ada, hanya dia belum sempat, jauh harus pergi ke Jakarta ngurusin nasabnya, sementara pergi ke kotanya saja jarang. Maka ini himbauan juga dari sisi Robitoh, itu hendaknya memang harus turun melacak seluas-luasnya agar nasab itu tetap terjaga dan agar mereka tahu kalau mereka punya nasab, turun secara serius. Tapi itu tetap nggak akan bisa menjangkau semuanya. Artinya kalau Anda ada orang mengaku punya nasab Nabi, ya jangan serta-merta Anda dustakan, hati-hati, jangan-jangan benar. Jangan-jangan benar. Dan untuk membuktikannya pun tidak harus dengan surat, karena dengan surat itu bisa banyak yang nasabnya benar tapi belum punya surat. Bahkan ada yang malas ngurusi nasab tersebut. Baik. Jadi yang dianggap Habib atau turunan Nabi tidak harus yang ada suratnya. Tapi jelas, biarpun nggak ada suratnya, tapi kan pamannya jelas, keluarganya jelas, itu kan terlihat nanti. Nah ini, kemudian setelah itu, kalau ada orang datang kepada Anda lalu ngaku Habib, itu bagaimana? Kalau ada orang datang kepada Anda ngaku Habib, pertama selagi ada tanda-tanda, pertama mungkin kesolehan dan ketulusannya, atau mungkin dari wajahnya, mungkin Anda ada dugaan ya. Lalu tetangga Anda yang dari kemarin Anda tahu bukan Habib, ngaku Habib, ya langsung ditolak itu. Anda orang baru bagi Anda.
maka Anda jangan langsung mendustakannya. Maka husnudzonlah Anda barangkali benar. Kalau benar, haknya akan aku penuhi, aku akan hormati dia. Kalau dia bohong, urusan dia dengan Allah. Tentunya ini di saat gak ada kerugian apapun. Artinya datang ke rumah Anda, kemudian dia pengen berziarah pada Anda, lalu dia ngaku, saya adalah keturunan Nabi. Anda boleh, tidak ada masalah. Kalaupun dia bukan Habib, Anda mendapatkan pahala, kan Anda husnudzon kok. Tapi kalau sudah Anda berikan ke orang, Anda belum jelas, hati-hati. Maksudnya merugikan, misalnya dalam urusan hal-hal sangkut pautnya dengan kekayaan, sangkut pautnya dengan misalnya nasab juga, misalnya Anda belum tahu dia Habib benar atau tidak, tahu-tahunya ada syarifah di tetangga Anda, langsung Anda nikahkan, dia belum Anda cek, Anda bermasalah dong misalnya. Maka kalau memang ada tujuan, kalau tidak ada merugikan, maka Anda husnudzon. Nggak ada merugikan, ya ketemu dengan Anda ngaku Habib, alhamdulillah, ngasih makan, biarpun bukan Habib kan dapat pahala kita. Apalagi husnudzon, Anda dia Habib misalnya, Anda keturunan Nabi, Anda husnudzon dulu. Tapi kalau sudah mengarah kepada sesuatu yang merugikan orang jika salah, maka Anda harus cek dulu, termasuk tadi mau Anda nikahkan dengan wanita yang dari syarifah misalnya, atau ada yang lainnya, ada urusan dengan harta segala macam, maka Anda cek lagi. Nah, cek lagi, caranya ngecek gimana? Anda cara ngecek adalah ya di kalangan asraf yang lainnya tahu ini siapa bisa dengan mudah di kalangan beliau-beliau itu. Baik, kemudian setelah itu, kalau ternyata terbukti ada Habib palsu, jadi gini loh ya, kalau Habib palsu banyak yang ngaku-ngaku, ternyata bohong itu ada. Itu dosa urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Viral Habib Jindan tantang pesulap merah adu tembak. Gelar Habib dipertanyakan. Aksi pesulap merah alias Marcel Radival membongkar perdukunan yang salah satunya Gus Samsudin masih terus menjadi sorotan publik. Karena aksinya, pesulap merah banyak mendapat ancaman dan tantangan dari berbagai pihak. Beberapa pihak juga bahkan melaporkan pesulap merah ke polisi. Seiring dengan ketenaran dan gencarnya pesulap merah membongkar trik-trik perdukunan, ia kini harus menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang salah satunya adalah Habib Jindan. Dalam video yang viral di TikTok yang diunggah akun @salimjindanalhabsyi, tampak beberapa pria yang salah satunya membawa secari kertas telah menunjukkan surat laporan untuk pesulap merah. Salim Jindan Al-Habsyi yang ada dalam video tersebut bahkan menantang adu tembak pesulap merah yang pernah mengatakan jika anti tembak itu tidak ada. Untuk Marcel mungkin ya beliau nantang adanya anti tembak, mungkin ya beliau mengatakan bohong.